Huo Yuhao terkekeh, mereka berdua fanatik. Kamu semua berada dalam masalah di masa depan. Namun, mereka juga orang yang sangat langsung. Mereka akan senang selama kamu berdebat dengan mereka. Aku tidak pernah mengharapkan niat pedang Juen untuk mencapai standar seperti itu. Dia memang sangat fokus. Senior tertua, mari kita temukan Guru Xuan dengan cepat. Dia akan menjadi sangat penting dalam pengembangan alat jiwa di masa depan di Tangsek. Ketika mereka menemukan Xuan Ziwen, dia berada di samping alat jiwa menempa di belakang sekte Tang. Selain itu, dia tidak terlihat seperti insinyur jiwa kelas 8, dia berpakaian sangat sederhana, dan bahkan ada noda minyak di pakaiannya. Ketika dia berjongkok di luar bengkel dan mengamati para pekerja menempa alat-alat jiwa, tatapannya bahkan tidak pernah bergerak sedikit pun. Guru Xuan. Huo Yuhao memanggil. Xuan Ziwen terus berjongkok saat dia berbalik untuk melihat. Dia melambaikan tangannya sebelum mengalihkan perhatiannya kembali ke alat jiwa. Huo Yuhao dengan cepat berjalan ke arahnya sebelum berjongkok ketika dia menghampirinya. Guru Xuan, jangan mengintip. Itu rahasia kita. Xuan Ziwen membentak, berhentilah mengoceh omong kosong. Prosedur apa yang diperlukan untuk bergabung dengan sekte? Katakan padaku dengan cepat. Apakah kamu tahu bahwa menunggu kamu di sini beberapa hari terakhir ini setara dengan menyia-nyiakan hidup aku? Bei linglung. Orang ini bahkan lebih langsung daripada dua yang sebelumnya. Jelas, hasratnya adalah alat jiwa. Untuk orang-orang seperti Xuan Ziwen dan Ji Juen, yang bisa begitu dikhususkan untuk satu hal, mereka adalah orang gila atau jenius di antara para jenius. Huo Yuhao secara alami tahu bahwa Xuan Ziwen ingin bergabung dengan Tang Sekte karena ia secara sukarela datang sendiri. Dia menatap Bei segera. Bei masih tidak mengerti, dan dengan cepat berjalan menghampirinya sebelum berjongkok di samping Xuan Ziwen. Dia berkata, "Halo Guru Xuan, aku saat ini senior tertua dari Sekte Tang. Selamat datang di Sekte Tang. Mari kita lakukan dengan cara ini, kamu akan menjadi wakil ketua sekte kami mulai sekarang. Kamu akan bertanggung jawab atas alat jiwa." Xuan Ziwen tidak peduli tentang hal-hal seperti itu. Kalau tidak, mengapa dia meninggalkan balai kebajikan termasyur? Oh, baiklah. Yuhao, berikan itu padaku. Saat dia berbicara, dia menunjuk Huo Yuhao. Huo Yuhao secara alami tahu apa yang dia inginkan. Apakah kamu ingin set informasi paling awal mengenai senjata rahasia Sekte Tang atau apakah kamu ingin mereka dengan penelitian aku? Xuan Ziwen menjawab, set paling awal. Jika aku melihat penelitian kamu, pemikiran aku mungkin terganggu. Oh, tinggalkan pria logam itu bersamaku juga. Bisakah aku masuk sekarang? Meskipun dia adalah alat jiwa fanatik, dia lebih berhubungan dengan dunia dibandingkan dengan Ji Juen. Kalau tidak, dia sudah akan bergegas ke bengkel. Huo Yuhao berkata, teman-teman, bawa satu meriam silang ilahi Zuge lengkap untuk dipelajari Guru Xuan. Senior tertua, berikan satu set manual senjata tersembunyi kepada Guru Xuan. Baiklah. Bei mengambil satu set manual senjata tersembunyi untuk Xuan Ziwen. Guru Xuan, mari kita mengatur tempat tinggal kamu. Pandangan Xuan Ziwen terpaku pada Zuge Divine Crossbow Cannon yang keluar dari bengkel. Matanya cerah. Tidak terburu-buru, tidak terburu-buru. Pergi dan sibuklah. Kamu tidak perlu repot dengan aku. Yuhao, jangan pergi hari ini. Aku akan menemukan kamu malam ini untuk berbicara. Baiklah. Huo Yuhao menarik Bei dan memberi isyarat kepada mereka semua sebelum pergi. Dia mengerti Xuan Ziwen. Dia kehilangan rasa waktu begitu memasuki kondisi penelitiannya. Ketika mereka kembali ke ruang pertemuan, Jiang Nanan dan Su Sanshi juga telah kembali. Ekspresi mereka sangat aneh. Setelah Ji Juen menerima pedang penghakiman, dia mengambilnya dan mundur. Jing Xian juga pergi beristirahat. Bei berkata, junior termuda, itu bukan ide yang baik untuk meninggalkan Guru Xuan di sana sendiri, kan? Huo Yuhao bergetar dan berkata, jangan khawatir, anak tertua-tertua. Dia datang ke Sekte Tang untuk alasan yang tepat. Biarkan dia melakukan apa yang dia inginkan. Xiao sedikit khawatir. Yuhao, pasti dia tidak di sini untuk mencuri informasi rahasia sebelum pergi, kan? Huo Yuhao menggelengkan kepalanya dan menjawab, dia bukan tipe orang seperti itu. Dia hanya tertarik pada alat jiwa.
Setidaknya sebelum dia sepenuhnya menyelesaikan penelitiannya tentang alat jiwa, dia tidak akan melakukan apapun. Sekte Tang berbeda dari hall kebajikan termasyur. Illustrious Virtue Hall sudah menjadi tempat terbaik untuk membuat alat jiwa di benua. Semuanya ada yang maju. Namun, kami baru saja memperoleh daya tarik di sini, meskipun kami telah mengembangkan berbagai hal ke arah yang baru. Bagi Tetua Xuan, ini adalah tempat yang akan memberinya rasa prestasi yang lebih besar. Itu sebabnya dia memilih untuk datang. Ada banyak kemungkinan untuk menggabungkan senjata dan alat jiwa tersembunyi Sekte Tang, praktis tidak mungkin untuk menghitung semuanya. Dalam keadaan seperti itu, ia tidak akan pergi dalam waktu dekat. Aku juga bisa menjamin karakternya. Bei Bei mengangguk dan berkata, jika kamu meragukan seseorang, jangan gunakan dia. Jika kamu menggunakannya, jangan meragukannya. Guru Xuan sudah menjadi wakil ketua Sekte Tang Sekte. Semua orang, pastikan untuk tidak mengucapkan kata-kata seperti itu di masa depan. Yu Hao, menurutmu apa yang harus kita lakukan untuk berkoordinasi dengannya? Yu Hao berpikir sejenak dan berkata, beri dia bahan langka yang aku bawa. Senior yang tertua, apakah sekte kita punya uang? Bei Bei tersenyum dan menjawab, kami punya uang. Akademi sangat mendukung kami dan membayar kami sebelumnya ketika mereka memesan Zuge Divine Crossbow Cannon. Mereka juga menawarkan harga yang bagus. Huo Yuhao berkata tanpa ragu-ragu, kalau begitu mari kita pikirkan cara untuk menukar uang kita dengan logam langka. Dengan cara ini, aku akan bertanya kepada Guru Xuan apakah dia memiliki kebutuhan khusus sebelum aku membuat daftar mereka. Setelah itu, kita dapat memikirkan cara untuk mendapatkan apa yang dia butuhkan. Baik. Wang Dong tertawa. Mengapa aku merasa bahwa teman-temanmu membuat pilihan yang buruk dengan berteman denganmu? Kamu jelas memeras nilai apapun yang kamu dapat dari mereka. Huo Yuhao memasang tampang memfitnah di wajahnya, apa? Aku hanya melayani kepentingan mereka. Hicaito berdiri dan berkata, aku akan pergi ke sisi Guru Xuan untuk melihatnya. Aku hanya mendengarkan bagaimana Yuhao memuji kemampuannya, tetapi tidak memiliki kesempatan untuk berkonsultasi dengannya. Sekarang kita berada di sisi yang sama, aku tidak akan berdiri di atas upacara lagi. Setelah dia selesai berbicara, dia dengan bersemangat berbalik dan pergi. Meskipun Fan Yu dan Xuan Ziwen keduanya adalah insinyur jiwa kelas 8, masih ada kesenjangan besar dalam hal pengalaman dan pemikiran mereka. Hicaito cukup senang melihat Xuan Ziwen di sini. Selain itu, dia juga seorang insinyur jiwa kelas 7. Dan sangat akrab dengan Sekte Tang. Dengan bersamanya, penelitian Xuan Ziwen juga akan dipercepat. Huo Yuhao berkata, senior tertua, mari kita tinggal di Tang Sekte malam ini dan kembali besok. Oh, tunggu, aku tidak bisa. Aku masih harus melakukan perjalanan kembali. Aku juga punya hadiah untuk Sekte Tang. Wang Donger berdiri dan berkata, aku akan pergi denganmu. Bei Bei tersenyum lebih lebar saat dia mengamati juniornya. Ketika dia melihat langit di luar, dia bergumam pada dirinya sendiri, Xiao Ya, jika kamu masih ada, kamu akan sangat senang melihat peningkatan yang telah dilakukan Sekte Tang. Hei! Apakah kamu merasa emosional lagi? Jangan seperti perempuan, ejek Susanshi. Ada apa dengan gadis-gadis? Jiang Nanan dan Xiao Xiao sama-sama tidak senang ketika mereka menatap Susanshi. Susanshi batuk. Gadis-gadis itu hebat. Gadis itu lembut, bersemangat, dan sentimental. Namun, kalian berbeda. Jiang Nanan berdiri dan berkata, aku akan pergi mencari pria yang lembut dan bersemangat. Jangan. Istri aku salah. Susanshi pantas menjadi pemilik perisai penyusuan Wu. Dia sangat merangkum arti sebenarnya dari kura-kura, mudah beradaptasi, siapa istrimu? Awasi mulutmu. Setelah Jiang Nanan menjalin hubungannya dengan Susanshi, dia menyatakan bahwa status mereka akan berkembang sesuai dengan situasi. Susanshi harus sering diuji. Dia tersiksa dan bahagia pada saat yang sama. Bahkan, dia bahkan sedikit masokis. Bei Bei juga berdiri dan menambahkan, Sanshi, ayo pergi dan berolahraga. Aku sudah lama tidak memukul kamu. Aku ingin sekali melakukannya. Susanshi berhenti membujuk Jiang Nanan dan mulai tertawa dingin. Masih terlalu dini untuk mengatakan siapa yang akan kalah. Nanan, mari kita pukul dia bersama.
Bei tidak akan membiarkan dirinya dirugikan seperti itu dan langsung berkata, 2 lawan 2, siapa yang takut pada siapa? Xiao Xiao, berpasangan denganku. Ya. Xiao Xiao sangat patuh dan langsung setuju. 2 jam kemudian, Huo Yuhao dan Wang Donger melihat betapa menyedihkannya mereka berdua ketika mereka membawa anak-anak beruang Dark Golden Terror Claw kembali. Jiang Nanan dan Xiao Xiao baik-baik saja, tetapi Susanshi dan Bei tampak menyedihkan. Memar bahkan membengkak di dahi Bei, dan dia memperhatikannya. Susanshi berada dalam kondisi yang lebih buruk, karena setengah dari wajahnya bengkak. Susanshi sangat marah ketika dia berkata, Bei, apakah kamu masih manusia? Kami sepakat untuk tidak saling memukul muka, tetapi kamu masih melakukannya. Itu pasti disengaja. Bei membentak, sengaja? Apakah kamu tidak melakukan hal yang sama? Lihatlah kepalaku. Lihatlah betapa buruknya kamu memukulnya. Memarnya sangat besar. Kamu benar-benar tidak manusiawi. Bagaimana aku bisa menunjukkan diri kepada orang lain lagi? Berhenti bertengkar. Berhentilah bertengkar. Para senior, kami kembali. Huo Yuhao melihat mereka berdua begitu dia masuk. Dia hampir meledak tertawa dan bergegas untuk menengahi, oh, Yuhao. Kamu membawa kedua anaknya kembali? Susanshi segera melihat kedua anaknya. Matanya menjadi cerah ketika dia berkata, hotpot daging anjing, kan? Diet kita akan berubah malam ini. Masakan Yuhao tidak ada bandingannya. Aku tidak akan memilih kamu lagi. Yuhao, izinkan aku membantu kamu. Katakan padaku bagaimana kamu ingin membunuh mereka, memotong perut atau tenggorokan mereka? Saat dia berbicara, Susanshi sudah berkeliaran. Dia bahkan mengeluarkan air liur. Huo Yuhao berkata tanpa daya, ketiga senior, mereka tidak bisa dimakan. Mereka adalah harta yang diberikan kepada sekte Tang. Mungkin mereka merasa bahwa Susanshi akan menyakiti mereka, tetapi kedua anaknya mulai mengaum dengan marah. Susanshi terkejut ketika dia berseru, keduanya benar-benar seperti beruang, meskipun mereka belum dewasa. Huo Yuhao menjawab, apa maksudmu mereka seperti beruang? Mereka adalah beruang, Dark Golden Terror Claw Bears. Mereka adalah hadiah terbesar dari perjalanan kami ke hutan Great Stardou. Semua orang sudah berkumpul pada titik ini. Xiao Xiao dan Jiang Nanan tidak bisa tidak menyentuh mereka karena mereka melihat betapa lucunya mereka, namun, kedua anaknya sangat agresif meskipun mereka masih muda. Mereka siap menggigit siapapun yang dekat dengan mereka. Susanshi adalah yang paling mendominasi. Dia menggunakan masing-masing tangannya untuk meraih kulit tebal di leher anaknya dan mengambilnya. Mereka cukup kuat. Aku belum makan daging Dark Golden Terror Claw Bear sebelumnya. Aku akan membuat kamu berdua menjadi hotpot jika kamu terus mengamuk. Mungkin mereka mengerti ancamannya. Ketika dia mengambilnya, mereka segera melunak dan merintih tanpa henti. Iyak. Jiang Nanan menampar punggung Susanshi. Kamu telah melukai mereka. Saat dia berbicara, dia menyambar salah satu anaknya. Itu aneh, tetapi mereka tampaknya mengerti manusia. Anak itu segera diserahkan kepada Jiang Nanan karena membandingkannya dengan orang jahat, Susanshi. Itu tidak terus menggigitnya, dan hanya menatap Susanshi dengan tatapan tidak ramah di matanya. Xiao Xiao juga mengambil kesempatan ini untuk merebut anak yang lain. Bei sedikit linglung, dan berbisik kepada Huo Yuhao, apa yang terjadi? Apakah kamu tidak pergi dengan yang lain dari akademi? Bahkan jika ada hadiah, bukankah itu milik akademi? Huo Yuhao menjawab, Tetua Xuan memberi kami 2 anak ini. Meskipun mereka masih kecil, mereka mungkin menjadi senjata rahasia Tang Sekte jika kita menjinakkannya dengan baik. Bei melirik mereka berdua dan tertawa getir. Junior kecil, apakah menurutmu Dark Golden Terror Claw Bears begitu mudah dijinakkan? Huo Yuhao menjawab tanpa daya, aku juga tidak tahu. Setidaknya mereka belum menunjukkan sifat destruktif mereka. Aku akan bertanya kepada para guru dari area Duel Beast ketika aku kembali ke akademi dan melihat bagaimana aku bisa mengendalikan mereka. Bei mengangguk, kamu hanya bisa melakukannya dengan cara ini. Tenangkan dulu mereka. Aku sudah meminta seseorang untuk membeli makan malam dari restoran di luar. Mari kita anggap sebagai perayaan karena kita memiliki 3 anggota baru. Besar. Aku akan memberitahu mereka. Namun, aku tidak tahu seberapa dalam budidaya pintu tertutup Jijuan nantinya. Dugaan Huo Yuhao benar.
Ji Juan sangat mendalam dalam kultivasinya yang tertutup dan tidak menghadiri makan malam perayaan, makan malam itu mewah. Untuk menjadi tuan rumah bagi Xuan Ziwen dan Jing Xian dengan lebih baik, Huo Yuhao bahkan memanggang beberapa ikan secara pribadi, ini bukan hanya makan malam perayaan. Seven Monster Shrek belum berkumpul bersama untuk beberapa waktu. Mereka menikmati makanan lengkap, dan secara spontan memutuskan untuk menginap di Tangsek malam ini. Setelah makan malam, Xuan Ziwen memanggil Huo Yuhao ke kamarnya.